kita tahu bahwa building secara internasional mengkonsumsi energi sekitar 40%. Nah, tentu secara konsekuensi akan memberikan dampak emisi CO2 di permukaan bumi, nanti akan menjadikan bumi ini menyebabkan global warming, pemanasan secara global, dan kita tahu semua dampaknya akan kemana-mana, temperatur akan naik, es di kutub akan mencair dan seterusnya. Kaitannya dengan masalah energi yang akan habis, kaitannya dengan masalah pencemaran lingkungan, masalah ozone depletion, masalah yang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi, anak cucu kita nanti masih bisa menikmati energi, masih menikmati kesehatan di dalam gedung dan seterusnya. Di Kanada muncul para kelompok arsitek yang mereka memikirkan bagaimana merating satu bangunan di dalam bangunan, di rating dengan konsep yang disebut dengan green building. Yang membedakan sebenarnya secara fisik mungkin bangunannya tetap seperti bangunan modern, tapi ada fitur-fitur yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan gitu ya. Yang paling penting buat arsitek adalah building envelope atau selubung bangunannya. Artinya yang kalau sekarang kan bangunan semua, kalau yang paling kelihatan tuh semua kaca, curtain wall lah istilahnya ya. Kalau bangunan yang menggunakan konsep bangunan ramah lingkungan atau bangunan hijau atau apapun namanya, biasanya selubung bangunannya itu juga dipikirkan gitu. Bisa kalau tetap kaca, dia pakai kaca double, kaca 2 lapis, atau dengan menggunakan kanopi atau shading, jadi peneduh gitu di bangunannya. Jadi berbagai macam caranya. GKM Green Tower adalah gedung dengan desain ramah lingkungan. Di antaranya yang pertama adalah dengan desain landscape kita yang lebih dari 80% untuk taman dan fasilitas umum. Yang kedua, untuk mencapai overall thermal transfer value di bawah 40 watt per meter persegi, kita menggunakan kaca double glass. Selain itu, kita juga merecycle seluruh penggunaan air yang ada di dalam gedung ini. Yang ketiga, dari segi teknologi green, kita memasang instalasi teknologi fotovoltaik atau solar panel untuk penerangan daerah publik, area, dan landscape. Lalu kita membuat instalasi untuk pemanfaatan air hujan atau harvesting rain yang ada di rooftop garden, serta instalasi air yang bisa langsung diminum. Tim arsitek kami adalah Planning and Development Workshop. Untuk konsultan structure, kita bekerja sama dengan Wiratman & Associates. Beliau mendesain gedung ini hingga mempunyai daya tahan sampai 9 skala Richter. Sejak tahun 1970 hingga saat ini, kita telah membangun lebih dari 100 building, komersial dan perkantoran, dengan mengutamakan mutu, keselamatan kerja, dan lingkungan.
Jadi yang membedakan bangunan green building dengan bangunan konvensional itu bisa terdiri dari 3 hal yang kami bisa catat. Satu, penggunaan air tanah yang kita ambil, yang kita harus dewatering, itu untuk digunakan oleh warga penduduk sekitar. Terus yang kedua, kita juga menggunakan bongkaran dari pelcap, ya, itu untuk material finishing dan untuk matte font kita gunakan itu juga, jadi tidak dibuang. Dan yang ketiga adalah kita menjaga kebersihan lingkungan, ya, untuk tidak mengotori lingkungan. Proyek kita dimulai pada Januari 2012 dan estimasi penyelesaian adalah pada bulan September 2013. Tetapi pada Juni 2013 kita harapkan ada partial handover, ya, sebagian lantai-lantai di gedung GKM ini. Jadi pengecoran matte foundation memang harus dilakukan terus-menerus. Hal itu agar didapatkan struktur, ya, struktur fondasi yang monolit, dan itu merupakan struktur fondasi utama daripada gedung tersebut. Sebanyak 1.300 meter kubik konkrit kita lakukan pengecoran selama lebih dari 3 hari.
Lokasi gedung GKM Green Tower ini berada di Jalan TB Simatupang, Kafling 89G, Jakarta Selatan, di mana adalah lokasi bisnis yang sedang berkembang pesat dan memiliki akses ke berbagai pusat bisnis di Jakarta. Keuntungan bagi pembeli yang berinvestasi di gedung kami adalah yang pertama dari segi efisiensi penggunaan energi yang dipakai, yang kedua air yang bisa langsung diminum sehingga mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan, yang ketiga tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuni gedung dihitung sehingga mencapai indeks kenyamanan maksimal. Salah satu diantaranya adalah dengan taman yang sangat luas, tidak ada parkir mobil yang parkir di lantai dasar, semua parkir di 3 basement yang kami sediakan dan mampu menampung sampai hampir 300 kendaraan. Yang pertama adalah karena saya percaya bahwa di Simatupang saat ini lebih besar demand daripada supply. Jadi saya percaya dalam 2-3 tahun ke depan capital gain-nya akan maksimum. Lalu yang nomor 2 untuk kantor marketing saya. Jadi saya sendiri kebetulan bergerak di bidang tekstil, kita mau bikin satu kantor untuk pemasaran ke luar negeri. Dan yang ketiga adalah untuk pencitraan perusahaan. Kalau kita punya setelah ada pipeline untuk kantor untuk marketing keluar seperti itu, kita punya sebuah kantor yang premium di posisi yang sangat baik, itu akan nge-boost citra perusahaan kita. Ya, saya investasi di GKM Green Tower. Tujuannya itu saya lihat bahwa gedung ini untuk future-nya bagus karena dia sebagai green building pertama. Dan juga investmentnya cukup baik karena dia akan menghasilkan, dia punya properti nilainya akan lebih tinggi untuk di kemudian hari. Ketiga, dia akan menjadi CBD untuk bersaing dengan Sudirman maupun Kuningan. Saya rasa itu cukup baik untuk diinvestasi. Saya yakin investasi ini akan berkembang pesat dalam waktu dekat. Pertama, karena ROI yang diberikan cukup tinggi. Kedua, karena GKM Tower terletak di TB Simatupang, di mana di sana akan jadi kawasan bisnis distrik yang baru. Kami memberikan fasilitas yang sangat lengkap, diantaranya kita ada jogging track yang ada di taman gedung ini, swimming pool, spa, gym yang bisa digunakan setiap tenan dengan sistem membership, lalu fasilitas parking sepeda, sekaligus shower bagi mereka yang datang menggunakan sepeda. Konsep ini dengan adanya Green Building Konsep Indonesia dan apalagi dimulai oleh satu company swasta yang nanti akan disertifikasi Green Building, ini tentu akan menjadi pionir di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia. Saya yakin betul bahwa itu nanti akan diikuti oleh para developer, para pemilik gedung, dan tentu dukungan pemerintah juga sangat penting. Tapi swasta ini yang 1-2 mulai tertarik dan memberikan dampak yang bagus, itu tentu nanti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan atau developer yang lain. Kesimpulannya, GKM Green Tower adalah gedung komersial swasta pertama di Indonesia yang mampu mengintegrasikan konsep, desain, teknologi, dan keuntungan investasi maksimal, serta memberikan kenyamanan setiap tenan yang berkantor di gedung GKM Green Tower.